bapak, ibu-ibu, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Husain Al-Muhdar. Beliau kakeknya guru saya. Selama 7 tahun dipanggil, saya ngaji sama kakeknya beliau Al-Habib Husain bin Saleh Al-Muhdar. Monggo ngapunten jenengan pasang telinganya, dengarkan nasihatnya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu dari beliau, ilmu yang manfaat. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para kiai, para ulama, para habaib yang hadir di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Ini adalah tempat pencetakan kader-kader ulama. Pondok adalah pabrik penghasil tokoh-tokoh agama. Maka ketika kita memasukkan anak kita ke dalam pesantren, berarti Anda sedang menyerahkan, memasrahkan anak Anda kepada kiai, guru, untuk mencetak, mendidik agar anak Anda menjadi orang-orang yang penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi pesantren itu adalah milik Nabi Muhammad SAW. Pondok adalah asetnya Rasulullah SAW. Beliau guru kita Kiai Tohawi hanya wakil daripada Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya ini adalah tempatnya Rasulullah, karena di sini diajarkan warisannya Nabi Muhammad. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warathul ilma. Para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang, tapi mewariskan ilmu. Artinya, kalau ada orang dapat warisan, berarti keluarga apa mboten? Halo? Ada sinyal? Kalau seseorang dapat warisan, berarti keluarga atau bukan? Keluarga. Nah, ketika anak Anda mendapatkan warisan Nabi, maka termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena kata ulama, di antara makna alun Nabi, kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang beriman yang bertakwa, yang mempelajari warisan Nabi Muhammad, maka dia termasuk kategori keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka berbahagialah buat panjenengan semuanya, khususnya wali santri. Ketika anak Anda semangat untuk belajar ilmu agama, mau masuk pondok pesantren, maka berbahagialah, berarti Anda menjadi keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman saat ini yang dimana Masya Allah kita semua tidak bisa menutup mata, panjenengan semuanya tidak bisa menutup mata. Kemaksiatan di mana-mana, kerusakan anak muda, pergaulan bebas, narkoba, minuman keras sekarang begitu gampang. Anak-anak muda seumuran anak-anak sampean ini, di luar sudah banyak yang pecandu narkoba, gini moten. Di luar sudah banyak yang menjadi pelaku maksiat. Maka pesantrenlah benteng terakhir
terakhir umat Islam. Kalau sudah pesantren tidak ada, maka sudah tidak ada harapan Islam akan berkembang kembali. Maka ayo, sebagaimana perintah Kiai tadi, guru kita, ayo kasih spirit anak kita, kasih support anak kita. Guru Kiai itu menasehati di pondok, kalau tidak ada support dari rumah itu berat hadirin. Apalagi liburan. Kalau saya pribadi Kiai, ketika menasehati santri untuk liburan, kalau di Darul Hijrah niku boten enten libur Maulid. Oke. Ikut Darul Hijrah aja tuh. Ada libur Maulid, mau ada aja. Di Darul Hijrah libur hanya Ramadan. Itu pun 23 Ramadan baru pulang. Masuknya 15 Syawal. Jadi setahun full Maulid tidak pulang. Ini sekarang Maulid santri di Darul Hijrah tidak pulang. Pondoknya Habib Tahir Al-Kaf. Ya. Saya kalau bawa wasiat berpesan kepada wali-wali santri, saya mengatakan begini, dan ini saya wasiatkan juga kepada seluruh wali santri, panjenengan semua yang hadir. Anak sampean yang sampean taruh di pesantren itu mengharapkan support yang luar biasa. Karena saya juga pernah jadi santri, saya juga dulu mondok. Ketika Anda jenguk anak Anda, ya, melihat anak Anda main ke pondok untuk melihat anak, maka jangan pernah menanyakan uangnya masih ada apa tidak. Oke. Ya. Jangan pernah menanyakan gimana badannya, sakit apa tidak. Tapi pertama yang Anda tanya, nak, kamu sekarang sudah hafal apa? Nah, kitab kamu sekarang apa ngajinya? Mungkin sampai tidak ngaji kitab, tidak tahu. Ya, disebut nama kitab Imriti, dia bukan ngertos Imriti ini kunopo. Disebut nama Alfiah, tidak tahu Alfiah itu apa. Tapi tanyakan. Berjumpa lagi di bulan yang akan datang, bulan selanjutnya ketika jenguk anak, tanyakan lagi, ada peningkatan apa bulan ini? Mungkin itu kelihatan sepele, saudara. Tapi itulah yang menjadi support anak, karena dia merasa diawasi. Dia merasa ditunggu-tunggu suksesnya. Dia merasa dinanti-nantikan keberhasilannya oleh orang tuanya. Tapi kalau setiap datang hanya tanya uang, hanya tanya makan, hanya tanya badannya bagaimana, maka mohon maaf, ini pesantren, saudara. Ini pesantren, ibu-ibu. Bukan tempat orang ngasih makan. Ini bukan penjara. Ini bukan penjara. Ini tempat Anda dicetak untuk menjadi ulama. Maka orang tua memiliki peran besar untuk kesuksesan anak. Anda memiliki peran yang besar untuk menjadikan anak Anda sukses. Kiai sudah mengajak, belajar, guru-guru, ustadz-ustadz sudah mengajak. Tapi kalau orang tua tidak ada korelasi, tidak ada hubungan dengan anak, tidak mensupport anak, maka ini juga menjadi kendala. Makanya problem terbesar adalah santri ketika pulang, dia juga libur ngajinya, libur wiridnya, libur ibadahnya, libur total. Jadi wirid ngaji hanya dibaca di pesantren. Nah, kenapa sebabnya? Karena orang tua tidak memperhatikan. Karena orang tua membiarkan anaknya bebas ketika libur. Maka saya berpesan kepada seluruh santri-santri semua, santriwan, santriwati, ini sampean ya, ini kalian libur bukan libur, tapi ini adalah Anda sedang berdakwah. Ada pulang, ini bukan pulang. Pulang itu ke pondok, itu pulang. Ke rumah itu bukan pulang. Itu kamu sedang berdakwah. Kamu ingin menunjukkan hasil belajar kamu selama ini. Tunjukkan kepada orang tua kamu. Tunjukkan kepada kakak kamu, adik kamu. Ini loh hasil saya mondok selama ini, saya mengerjakan sholat sunnah. Bukan riak, bukan. Tapi menunjukkan bahwasanya usaha orang tua selama ini memberikan nafkah, memberikan bantuan makanan, memberikan doa, ini ada hasilnya. Dengan kamu istiqomah, membiasakan kebiasaan di pesantren, dibawa ke rumah. Bisa? Halo? Antum? Semangat ya? Yang Putri dulu. Semangat ya? Tidak dengar suaranya. Tunjukkan ya. Mondok itu sebentar. Sebentar apa lama?
Kalau pengen tahu mondok sebentar apa lama tanya sama kiai ini. Hah? Ini banyak ustaz-ustaz di sini mondok juga dulunya. Mondok itu kalau diukur dengan usia kita pendek. A'mar ummati ma baina 60 wa 70 kata Nabi. Umur umatku 60 70. Nah, mondok berapa tahun paling lama? 10. 7, 8, 9, 10. Sedikit dibanding usia kita. Tapi yang sedikit ini mempengaruhi kehidupan setelahnya. Kalau boleh diibaratkan, Bu, seperti HP. Okay? HP. Kenapa HP? Handphone. Handphone itu dicasnya sama dipakai lama mana? Lama dicas. Dipakai. Nyaut sing lanang. Lama mana? Dicas 1 jam dipakai 6 jam 7 jam. Ya Pak tidak? Ya, begitulah kamu di pesantren sedang dicas. Diisi ilmu, ngaji, belajar, bangun ibadah, sholat, zikir, terus ini dicas. Untuk apa? Untuk puluhan tahun kehidupan setelah mondok. Tapi HP ini kalau dicas bisa penuh kalau tidak dipakai main. Iya betul. Jangan sambil ngecas sambil main Mobile Legends. Sambil main apa? FF. Nah, uyuh. Jangan main yang dicas sambil nonton. Ya. Akhirnya apa? Lama penuhnya. Mondok tapi sambil tidak ada khusyuk, mondok tidak semangat, tidak murojaah, tidak mutolaah. Walaupun mondok 10 tahun, ya juga isinya sedikit. Ya. Orang mondok itu bukan hebat lama-lamaan, bukan. Ya. Saya mondok 10 tahun, Beb. Saya mondok 12 tahun, bukan. 12 tahun kalau cuma numpang tidur di pesantren, apa manfaatnya? Ya. Guru kami, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu beliau mondok di Mekah cuma 4 tahun. Ya, ulama besar. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang mana muridnya di mana-mana penjuru ada. Itu beliau mondok cuma 4 tahun di Mekah, tapi 4 tahunnya full. 4 tahunnya apa? Full. Sehari 13 mata pelajaran yang dipelajari, ya, yang ngaji, bukan yang mutolaah, bukan. Ngaji sama guru itu 13 halakoh. Selesai sini pindah guru yang satunya. Selesai pindah guru yang satu sampai malam. Setelah itu murojaah. Ya, jadi murojaah nggak termasuk 13 tadi, bukan. Setiap hari seperti itu. Jadi 4 tahunnya full ngaji. Ya kan kita tidak. Mondok berapa? Saya mondok 8 tahun. Ya, tapi 8 tahun itu dibagi tidurnya berapa? Dibagi jagongannya berapa? Dibagi ngobrolnya berapa? Baca kitabnya berapa persen? Mungkin 8 tahun baca kitabnya cuma setahun. Di sini saya ingin menggugah, saya ingin membangunkan, menyadarkan, mumpung kalian masih di pesantren, mumpung masih di pondok, ayo yang lalu biarlah kita buka lembaran. Maka liburan ini tujuannya adalah supaya kamu ini refreshing. Apa refreshing? Supaya seger. Pulang ke rumah ya, untuk menata niat. Bukti bahwasanya mondoknya berhasil, selesai liburan masuk pondok semangat. Jangan sebaliknya, waktunya masuk pondok nangis-nangis. Waktunya masuk pondok males. Justru semakin semangat. Santri itu ada terbagi dua ya. Setelah pulang liburan, ada yang masuknya semangat, ada yang masuknya ingin mundur-mundur, tunda dulu 2 hari, 3 hari. Kalau dia betul-betul mengamalkan ilmunya ketika liburan, maka ketika waktu masuk dia akan semangat. Kenapa? Karena dia merasakan bagaimana dirinya masih bodoh. Ketika kumpul di masyarakat ternyata banyak hal-hal yang dia belum ketahui, hukum-hukum yang dia belum paham, pertanyaan-pertanyaan yang dia belum bisa jawab, sehingga ketika masuk pondok dia semangat ingin mengaji lagi. Tapi kalau di luar, ketika liburan dia santai, tidur, tidak pernah belajar, tidak pernah murojaah, tidak pernah mengamalkan ilmunya, maka ketika masuk pondok dia malas. Dia merasa saya masuk pondok dimarah lagi,
disuruh bangun subuh lagi, disuruh belajar lagi. Maka inilah pentingnya orang tua untuk sama-sama korelasi dengan para guru. Ayo kita ciptakan generasi-generasi yang soleh-solehah. Kita siapkan anak-anak kita menjadi ulama-ulama besar. Tidak ada yang mustahil. As-Saqi Baqi. Yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Jalani wali siapa? Allah. Halo. Yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Jalani wali siapa? Allah. Yang menjadikan Kiai Hasyim Asy'ari ulama siapa? Allah. Apa tidak mungkin Allah menjadikan kita seorang yang soleh? Sangat mungkin. Syekh Abdul Qadir Jalani sudah wafat, para aulia wassalihin, fakih muqaddam sudah wafat, tapi Allah masih ada, saudara. As-Saqi Baqi, yang menyuangkan kewalian kepada orang-orang soleh zaman dahulu sampai sekarang masih ada. Permasalahannya kitanya mau apa tidak dituangin, kitanya mau apa tidak dijadikan orang soleh. Jadi jangan pernah mengatakan itu kan biyen, itu kan zaman dahulu, itu kan orang-orang zaman dahulu yang soleh. Loh, Allah masih ada sampai sekarang. Allah masih bisa menjadikan orang seperti Syekh Abdul Qadir Jalani. Allah masih bisa menjadikan orang sebagai orang-orang yang soleh, masih bisa. Tergantung kitanya mau apa tidak. Maka pesantren adalah tempat yang paling pas. Gimana anak-anak terputus daripada dunia luar, tujuannya untuk membuat anak-anak kita ini konsentrasi, fokus, sehingga dia akan semakin mudah mendapatkan ilmu. Tidak sama dengan di luar, saudara. Ngaji di luar dengan ngaji di pesantren lain. Di luar itu banyak gangguan, banyak halangan, belum lagi teman, belum lagi masyarakat, belum lagi di keluarga, di rumah. Maka pesantren ini kesempatan emas. Maka saya katakan tadi, kita ini di pesantren seperti ngecas, ya. Ngecas HP 1 jam bisa terisi 100%. Mondok di sini 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tapi ini 6 tahunnya berbobot. Anda bisa gunakan usia ini, manfaat mondok untuk berpuluh-puluh tahun setelahnya. Apapun profesi, silahkan. Ya, kasih kebebasan kepada anak Anda. Kamu mau jadi apa silahkan. Tapi ingat, ya, jangan sampai ilmunya hilang. Kalau sudah ngaji di pondok, ngaji di pesantren, amalkan ilmu sebisa mungkin. Kalau dia menjadi dokter, dia akan menjadi dokter yang jujur. Dia menjadi pedagang, dia pedagang yang jujur. Ya. Dia menjadi pejabat yang adil. Kenapa? Karena ada dasarnya, yaitu ilmu agama. Lain, pondok ini bukan tempat pengajaran, ini tempat pendidikan. Kalau tempat pengajaran itu seperti sekolah. Tugas guru ngajar, selesai. Urusan di luar sekolah, murid bagaimana? Guru tidak tanggung jawab. Tapi di pesantren 24 jam kita diawasi. 24 jam kita diajarkan bagaimana supaya kita bisa menjalankan waktu ini dengan penuh berkah. Makanya jangan macam-macam. Jangan sampai santri melakukan maksiat di pesantren. Itu kualat, naudzubillah min dzalik. Ini tempat, saya katakan tadi, ini tempatnya Rasulullah. Tempat diajarkannya ilmunya Nabi Muhammad. Maka ayo dijaga kesucian pesantren. Diingatkan temannya yang keliru. Ditegur temannya yang salah, yang disayang ditegur, jangan marah. Harus punya hubungan ukhuwah fillah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, nanti di hari kiamat Allah memiliki manabir min nur. Ya, di padang mahsyar niku Allah menyiapkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Untuk siapa? Di antaranya untuk orang-orang yang at-tahabbu fillah. Saling mencintai karena Allah, berteman karena Allah. Ini sudah semakin jarang di akhir zaman. Ya. Di akhir zaman ini berteman karena Allah ini jarang, Pak. Yang banyak itu berteman karena profesinya sama, berteman karena hobinya sama, berteman karena daerahnya sama, berteman karena makanan kesukaannya sama, berteman ya, karena berbagai macam faktor-faktor yang lain, bukan karena Allah. Apa tandanya berteman karena Allah? Tandanya kalau kamu ingin tahu, saya berteman dengan teman saya ini karena Allah atau bukan? Dilihat. Ketika kamu melakukan kesalahan, teman kamu mengingatkan kamu apa tidak?
Menegur kamu apa tidak? Oh, tidak ditegur saya Bib kalau saya berbuat salah. Mungkin dia sungkan, mungkin dia gak enak kalau menegur saya. Itu berarti bukan berteman karena Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Al-akhilla. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, nanti orang-orang al-akhilla yang mempunyai hubungan yang kuat. Ba'duhum yawma idzin li ba'din adu. Al-akhila, orang-orang yang akrab. Orang-orang yang akrab ketika di dunia, bestie, bestian, sahabat, akrab, senang suka duka bersama katanya. Ke barat, ke timur bareng terus. Oh ini saya teman akrab saya. Belum tentu teman akrab sampai ke akhirat. Ba'dhum li ba'din yawma idzin adu. Nanti di hari kiamat ini akan bertengkar. Illal muttaqin, kecuali kalau bertemannya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang anak-anak muda yang goncengan kemana-mana bareng, jalan, ketawa, suka duka bersama. Nanti di akhirat mereka justru bertengkar. Satu menyalahkan yang lain. Gara-gara kamu saya nggak sholat, gara-gara kamu saya nggak ngaji. Padahal ketika di dunia tertawa bersama. Kenapa? Bukan berteman karena Allah. Tapi kalau berteman karena Allah, mengingatkan dalam kebaikan, menegur dalam kesalahan, ini nanti sampai hari kiamat dituntun. Seandainya satu masuk ke neraka, temannya ini akan menggandeng, menolong, memberikan syafaat. Ya Allah, ini teman saya, dekat dengan saya, selalu hadir pengajian dengan saya, senang ngaji dengan saya ya Allah. Mungkin dia keliru banyak salah, maka saya bantu dia, saya kasih syafaat, diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo teman-teman kamu sekarang kamu diikat di pesantren ini sudah keluarga. Walaupun beda bapak, beda ibu, tapi kamu diikat dalam satu akidah Islam. Diikat lagi dalam manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diikat lagi dalam pesantren, di guru yang sama, pendidikan yang sama. Saya terbiasa yang begini soalnya. Jadi kayak bingung tangan ini. Ikatan di pesantren ini kekeluargaan yang lebih dekat daripada ikatan satu bapak satu ibu. Karena ikatan nasab kalau tidak sama dalam akidahnya, nanti di akhirat akan berpisah. Fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Tapi kalau ikatan diikat dengan ikatan fillah, ikatan karena Allah, maka sampai surga akan bersama terus. Makanya ini adalah momentum yang luar biasa untuk kita saling bersama, untuk saling mencintai karena Allah, saling rindu karena Allah, berkumpul karena Allah, cinta karena Allah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini karena betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW, menghadiri maulid Nabi Muhammad, cinta dengan ilmu agama, senang dengan pesantren, maka semoga Allah kumpulkan kembali kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Satu bukti bagaimana hebatnya orang-orang yang peduli dengan ilmu agama. Ada seorang ulama Syria bernama Syekh Hisham Burhan. Beliau bercerita, ada satu pemakaman di Syria namanya Maqbarah Dahdah. Di situ ada tukang gali kubur namanya Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman ini tugasnya gali kubur, saudara. Suatu ketika ada seorang ibu datang. Pak Abdurrahman, tolong digalikan satu lubang. Oh ya siap, gali lubang. Gak lama gak siang datang jenazah. Yang ngantar cuma beberapa orang sedikit. Diantar itu jenazah. Bapak Pak Abdurrahman ini masuk ke lubang kubur. Diterima jenazah anak itu. Kemudian ketika ditaruh di bawah, tiba-tiba muncul. Beliau melihat dengan mata kepala beliau sendiri. Ada dua orang yang mengambil jenazah tersebut dan hilang. Ketika sudah mulai ditutup dengan tanah, tiba-tiba ada dua orang ngambil jenazah dari dalam tanah, hilang.
Pingsan beliau. Pingsan. Ketika sadar, ditanya sama orang, kenapa kamu pingsan? Saya melihat ada 2 orang mengambil jenazah tadi yang dikubur. Oh, kamu ini halusinasi. Ya, kamu ini mungkin terlalu banyak capek mungkin. Bayangan kamu saja itu, nggak ada yang percaya. Yang dia lihat itu nggak ada yang percaya orang-orang. Karena memang sulit dicerna akal, ya. Sulit dicerna akal. Tapi masih terbayang-bayang dalam diri Pak Abdurrahman ini. Selang beberapa bulan kemudian, ibu yang sama datang lagi. Pak, tolong digalikan 1 lubang lagi dekat yang kemarin itu, Pak. Oh iya, Bu. Kemudian setelah digali, nggak lama datang jenazah. Beliau turun, diterima jenazahnya, dimasukkan. Ketika akan ditutup tanah, kelihatan lagi ada 2 orang yang mengambil jenazah tersebut dan hilang. Wah, gak beres ini. Dia cerita sama orang-orang gak percaya. Akhirnya dia kejar ibunya. Bu, mohon maaf, ibu yang berapa bulan yang lalu kesini itu kan? Iya. Saya mau cerita, Bu. Diceritakan. Jenazahnya ada 2 orang yang ngambil dengan pakaian yang bersih, yang wangi. Yang kedua, tadi juga sama, Bu. Tolong, apa yang terjadi pada 2 orang tersebut? Si ibu mengatakan, Pak, yang pertama, 2-duanya itu anak saya. Yang pertama meninggal itu adiknya. Dan adiknya itu masih menjadi santri. Adiknya itu masih menjadi santri, talibul ilmi. Dia meninggal ketika menjadi santri. Sedangkan yang satunya yang barusan dikubur, itu kakaknya. Kakaknya bukan santri, tapi kakaknya yang biayai kehidupan adiknya. Karena bapaknya sudah meninggal. Bapaknya sudah tidak ada. Mendengar cerita tersebut, langsung si Pak Abdurrahman ini, langsung lari dia pergi ke Masjid Taubah. Di masjid di Damaskus, namanya Masjid Taubah. Dia lari ke masjid tersebut, dia bertemu dengan satu orang syekh imam masjid tersebut. Wahai imam, wahai syekh, saya mau ngaji. Mau ngaji? Sampean ini sudah umur 50 tahun kok baru mau ngaji? Enggak, saya betul mau ngaji. Loh kenapa? Diceritakan, saya melihat ya, ketika saya menguburkan 1 orang jenazah, ketika masuk ke liang lahat ada 2 orang malaikat, ya, ada 2 orang yang ngambil dengan pakaian yang bersih, yang wangi, tempatnya indah. Kedua kali seperti itu juga. Ternyata yang pertama itu santri, yang kedua adalah yang biayai santri tersebut. Pokoknya saya mau berhenti jadi gali kubur, saya mau ngaji. Kalau kamu betul serius mau ngaji, ayo ambil kitab Jurumiyah. Ambil kitab Jurumiyah. Umur 50 baru ngaji, Pak. Baru buka kitab Jurumiyah. Tapi karena himmah, semangat yang tinggi, 10 tahun dia ngaji, umur 60 sudah jadi ulama besar. Syekh Abdurrahman dapat julukan Al-Haffar, sang penggali kubur. Sampai anak cucunya mendapatkan lakop yang sama, Syekh Al-Haffar, yaitu sang penggali kubur. Tapi yang sekarang ini yang masih keturunannya Syekh Abdul Razak Al-Haffar, yang menjadi ulama sekarang di Syria. Ya, Al-Haffar, keturunan daripada Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Melihat dengan mata kepala sendiri. Ini bukan dongeng, ini bukan suatu hal yang gaib, ini nyata dilihat sendiri oleh beliau. Artinya poin yang terbesar, panjenengan yang bekerja, mencari uang, mencari nafkah untuk membiayai anak-anak di pesantren, itu adalah amal ibadah yang sangat mulia, saudara. Karena Anda berarti sedang memperjuangkan, menghidupkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika bekerja, berusaha untuk memberikan rezeki yang halal kepada anak. Berusaha untuk memberikan rezeki yang barokah kepada anak, karena itu akan menjadi penyebab BBM, ya, menyebab penyemangat anak, menjadi sebab anak itu tersebut ngajinya semangat kalau yang dimakan halal, dan itu adalah makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membantu majelis ilmu, yang membantu santri, yang membantu menciarkan agama Allah, maka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, ya, siswa, santri dan semuanya, orang ahli santri semuanya, ayo kalian semua berarti dalam keadaan yang mulia saat ini. Ya, status panjenengan saat ini yudkar fi malakutis sama, disebut oleh para malaikat-malaikat orang-orang yang memperhatikan warisan Nabi Muhammad. Ayo yang semangat, ya,
yang semangat belajar ilmu agama. Ini sudah akhir zaman, orang sudah mulai jauh dengan Nabi Muhammad. Tuba lil ghuraba, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Nabi bersabda, Islam ini dulu dianggap asing. Napa asing niku? Napa asing Kiai? Aneh, langka. Zaman jahiliyah ya, orang nyembah patung, kok tiba-tiba muncul seseorang mengajarkan la ilaha illallah. Aneh. Orang nyembah berhala, kok ini nyembah Allah. Nabi mengatakan Islam ini dulu dianggap asing, tapi wasayaudu ghariba. Ketika Nabi mengatakan ini, Islam sudah tidak dianggap asing ketika itu. Islam sudah merata, orang semua sudah kenal Islam. Tapi Nabi memberikan informasi wasayaudu ghariba, dan Islam akan kembali dianggap asing. Lihat zaman kita sekarang. Ya. Sampean pakai peci, pakai sarung, masuk ke mall dilihat orang, gimana? Apalagi ya pakai kerudung, ya, di tempat-tempat umum. Alhamdulillah masih Tegal masih aman, tapi di beberapa daerah sudah dianggap asing. Tapi jangan berkecil hati. Anda dipuji sama Nabi Muhammad. Fatuba lil ghuraba. Beruntung kalian yang dianggap asing. Sahabat bertanya, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Sinten, siapa, apa definisi orang-orang asing itu? Nabi mengatakan, "Alladzi ahya sunnati inda abatahun nas." Yaitu orang yang menghidupkan sunnahku di saat orang lain mematikan sunnahku. Orang yang membersihkan, orang yang membaguskan sunnahku di saat orang-orang sudah mulai merusak sunnah Nabi Muhammad. Itu adalah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing, yang nanti di akhirat mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kita tunjukkan syiar Nabi Muhammad. Kita tunjukkan ini pakai peci, pakai sarung, ini bukan suatu hal yang asalnya bukan suatu hal yang ibadah. Kenapa? Karena pakaian. Orang Arab niku kemana-mana pakai gamis, gitu betul. Walaupun yang kafir dia pakai imamah di zaman Nabi niku. Tapi yang membedakan ibadah dengan tidak, apa niatnya? Kalau kita pakai pakaian Islami untuk mengikuti Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pakai sorban, saya pakai sorban. Nabi Muhammad pakai imamah, saya ikut Nabi Muhammad pakai imamah, maka itu dapat pahala besar. Ya. Tapi kalau hanya sekedar style saja, karena di Arab niku pakaian sehari-hari ya gamis, Pak. Khususnya di Saudi niku anak-anak mudanya pakai gamis. Tapi kalau niatnya bukan ikut Nabi, ya nggak dapat pahala. Makanya kita di sini niat untuk mensyiarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan itu manjur, manjur. Kok lepas tinggi? Jam berapa nih? Jam 7. Ini contoh sedikit manfaatnya tujuan syiar. Ya. Mungkin panjenengan berangkat ke sini tidak ada niatan apa-apa, wis mau hadir maulid, gimana? Dengan pakai kerudung ibu-ibunya, ya bapak pakai sarung, pakai peci. Niat kenapa mau hadir maulid? Ya, mau sekaligus mau jemput anak mungkin gimana? Tapi tanpa disadari, Bu, ketika Anda berjalan dengan pakaian yang Islami, itu adalah syiar. Satu contoh. Kakak saya punya kakak pindah rumah, kawasannya kawasan Islam Abangan. Kenapa Islam Abangan itu? Islam KTP. Nggih. Islamnya cuma di KTP saja, tingkah laku tidak ada sama sekali Islam. Ya. Di pertigaan itu di pojokan anak-anak muda pada mabuk, istiqomah mabuknya. Tiap malam mabuk. Lingkungannya, masyarakatnya semuanya tidak ada yang tampak Islami. Perempuan tidak ada berkerudung, ya. Anak mudanya mabuk-mabukan, pacaran gonceng perempuan biasa saja. Kakak saya seorang diri, ya, pindah rumah di situ. Repot mau dakwah kalau sendirian itu. Ya. Akhirnya apa beliau? Ya, beliau dakwahnya hanya dari pakaian saja. Pakai peci, pakai sarung, kemana-mana.
naik motor ya lewat pertigaan situ. Memang rumahnya dekat pertigaan situ yang banyak anak mabuk itu. Lewat ya. Dia sudah sehari-hari lewat. Lama-kelamaan anak muda yang mabuk-mabuk ini risih. Ya. Kayak orang songkokan kok lewat terus, sedangkan dia sedang mabuk-mabukan, sedang pegang minuman keras. Mereka yang risih. Kenapa? Karena ngelihat ada orang Islami. Ya. Syiar. Kakak saya tidak ngomong. Ya. Karena sendirian. Tapi subhanallah, dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan itu anak-anak muda, tidak ada lagi yang mabuk di situ. Mereka merasa tidak nyaman dengan kondisi ada orang yang menunjukkan keislaman itu, mereka tidak nyaman. Pindah entah kemana, saya tidak tahu. Yang jelas, subhanallah, pakaian ini adalah tolak ukur keberhasilan daerah tersebut. Ya. Lihat kota-kota santri. Ya. Lihat kalau di Pasuruan itu daerah banyak pesantren, ya. Ada daerah banyak pengajian, semuanya pakai songkok, ya. Perempuannya semuanya pakai kerudung, sehingga tidak nampak kemaksiatan. Kenapa? Kayak yang mau maksiat malu, dia seorang diri. Tapi kalau tidak ada yang menunjukkan syiar Islam, maka yang maksiat akan menampakkan kemaksiatannya. Jadi ketika santri-santri keluar, ya, pulang ke rumah, maka minimal tetap tunjukkan kesantrian kamu. Ya. Tunjukkan identitas kamu, harus pede. Ya. Harus bangga, ini loh saya peci, ini loh saya sarungan, saya santri, harus bangga. Karena itu adalah bentuk syiar. Dan syiar itu adalah ibadah yang paling hebat. Fa innaha min taqwal qulub. Man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itulah bentuk takwanya hati yang paling hebat. Ayo kita belajar. Walaupun Anda tidak bisa ceramah, tidak bisa pidato, tunjukkan Anda ini orang Islam. Otomatis kalau santri sudah berpakaian Islami, dia juga akan malu untuk melakukan dosa. Gimana? Dia akan malu untuk maksiat. Kenapa? Sudah pakaiannya pakaian Islami. Maka ini adalah bentuk rem. Makanya para salafus saleh mengatakan, man taghayyar zayyuh taghayyar siratuh. Siapa yang merubah model pakaiannya, maka akan berubah juga nanti akhlaknya, berubah juga nanti kehidupannya. Kalau sudah perempuan mulai pakai pakaian yang melanggar syariat, pakai pakaian yang ketat, maka pasti akan berubah nanti. Maka dengan menjaga pakaian itu juga menjaga akhlak Anda, mengerem Anda dari berbuat maksiat, dan sekaligus itu adalah syiar yang akan membuat Anda bangga nanti di hari kiamat. Amin Allahumma. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terakhir ingin yang saya sampaikan, ayo ya, kita senangkan wajah Nabi Muhammad. Kita senangkan hati Nabi Muhammad. Ya. Ini perkumpulan sudah membuat senang para malaikat. Ini perkumpulan sudah membuat bangga para malaikat Allah. Maka ayo kita buat perkumpulan ini ada buahnya. Okay? Jangan sampai perkumpulan ini selesai dengan selesainya kita. Jangan. Tapi buat, walaupun ini acara akan selesai nanti, tapi hasilnya masih bisa kita rasakan di rumah. Apa? Poin yang paling penting, ayo kita belajar mempelajari akhlak Nabi Muhammad. Ayo kita berusaha untuk mengikuti sirah Nabi Muhammad. Yang biasanya ya, suka tidak peduli dengan makan dan minum, maka sekarang diperhatikan kalau makan dan minum. Ya, membaca bismillah dengan tangan kanan. Ya. Kalau berdiri duduk, itu menjaga sunnah Nabi Muhammad. Menjaga pakaian kita, jangan sampai terbuka auratnya. Itu adalah hal yang paling membuat hati Nabi Muhammad bangga. Kalau Anda berhasil sedikit demi sedikit, maka nanti ketika paling senang adalah ketika menjelang sakaratul maut. Kullu nafsin, semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan paling menakutkan adalah ketika roh berpisah dalam tubuh. Itu sakit yang luar biasa. Maka yang bisa membuat kita ringan dalam merasakan sakaratul maut adalah kalau Nabi Muhammad hadir. Kalau Nabi Muhammad, apa bisa? Ya. Sakaratul maut niku kata ulama seperti dikuliti hidup-hidup. Ya, ada kambing, tidak pakai disembelih, langsung dikuliti hidup-hidup. Gimana sakitnya itu? Itu masih lebih sakit sakaratul maut 100 kali kata ulama.
sakit yang luar biasa. Loh Beb, tapi kalau orang mati diem gak teriak-teriak, katanya sakit. Orang ketusuk zuri kan sakit, teriak. Orang nginjek paku, teriak, sakit. Kalau emang mati itu sakit, kenapa orang meninggal banyak yang diem di atas kasur? Gimana? Betul kan? Masuk akal apa tidak pertanyaannya? Justru itu. Kenapa kok orang mati terdiam, tidak teriak-teriak? Karena semua sekujur tubuhnya sakit. Kamu tertusuk duri bisa teriak, suara bisa keluar, air mata bisa menangis. Kenapa? Karena mulut dan mata tidak sakit. Yang sakit hanya kaki, kan begitu? Yang sakit hanya kakinya tertusuk duri. Tapi kalau sakaratul maut, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua merasakan sakit, sehingga tidak bisa bergerak sana, semuanya sakit yang luar biasa. Maka di saat itulah yang bisa meringankan sakit kita adalah dengan kita dihadiri oleh Nabi Muhammad, dihadiri oleh para aulia wassalihin, dihadiri oleh Faqihul Muqaddam, dihadiri oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana caranya? Buat hubungan yang kuat dengan mereka. Buat hubungan yang kuat dengan orang-orang saleh. Sambungkan kita dengan mereka. Kalau kita sambung hubungan dengan mereka, maka mereka nanti akan memperhatikan kita lebih-lebih lagi ketika sakaratul maut. Makanya seorang ulama, Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar, yang makamnya di Surabaya, itu beliau mengatakan, "Idza ma hana hinul ghargharah ala wa yahdur habibullah taha fil wujuhil musfirah ala ya rahmatil maula." Idza ma hana hinul ghargharah, ketika tiba waktunya ghargharah. Ghargharah niku roh ketika sudah melewati kerongkongan, itu paling sakit. Karena roh kita ini saat ini masih bergabung dengan tubuh kita. Oke? Mana roh kamu? Di sini. Mana tubuh kamu? Di sini. Tidak kelihatan mata, tapi ada roh. Akan tiba waktunya nanti roh ini keluar dari tubuh kita. Karena tubuh ini hanya sementara. Tubuh ini hanya sementara. Ada masa expirednya. Kayak roti ada masa kadaluarsa. Kalau sudah jamuran ya jangan dimakan. Oh ini kan tapi roti. Iya roti, tapi roti sudah kadaluarsa. Begitu juga tubuh kita ini. Walaupun sehat, tapi akan tiba waktunya nanti kadaluarsa. Tidak mampu lagi untuk menopang roh ini. Makanya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah lewat kerongkongan, itu sakit yang luar biasa. Maka Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar beliau berdoa, "Ala wa yahdur habibullah." Di saat-saat yang sakit itu, ya Allah semoga datang kekasih Nabi Muhammad. Taha fil wujuhil musfirah. Nabi Muhammad Taha yang wajahnya terang, yang wajahnya indah. Kenapa? Mengharap datangnya Nabi ketika sakaratul maut, agar ketika kita sakaratul maut, kita memandang wajah indah Nabi, sakitnya sakaratul maut ini berkurang, saudara. Dalilnya apa? Buktinya apa? Cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu yang kita sering dengar ceritanya, ibu-ibu temannya Siti Zulaikha niku napa? Motong napa? Motong jarinya. Memotong jarinya, padahal lagi pisau, ini jari, kena sedikit sudah sakit. Tapi kenapa kok ibu-ibu niku tidak kesakitan ketika memotong jarinya? Kenapa? Karena terkesima memandang indahnya wajah Nabi Yusuf. Saking nikmatnya memandang wajah Nabi Yusuf, gak kerasa motong jari. Begitu juga, apalagi Nabi Muhammad. Saking indahnya wajah Nabi Muhammad, maka ketika sakaratul maut kita menikmati wajah beliau, tidak terasa roh ini keluar dalam tubuh. Makanya caranya adalah kuatkan hubungan dengan Nabi Muhammad. Kuatkan hubungan dengan Nabi Muhammad. Cara paling mudah, perbanyak baca sholat, perbanyak membaca sholat, perbanyak baca sholawat. Ini adalah dua, ya, kata ulama, untuk manusia akhir zaman seperti kita ini, dua ini yang paling banyak, sholawat, istighfar. Ya.
Kalau mau zikir, dua ini yang paling banyak, salawat istighfar. Yang lain monggo silahkan, tapi yang paling banyak dalam dua ini. Ya. Karena ini akan menyelamatkan kita, ini akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan kita semua semoga diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semoga dijadikan anak yang sukses dunianya, sukses akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan panjang umur, sehat wal afiat, khususnya kepada guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, dan juga kepada seluruh hadirin hadirat diberikan umur yang sehat wal afiat zahir dan batin. Dan ketika tiba waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan husnul khatimah. Berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Monggo. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang memandang wajahmu pasti dia beruntung. Man ra'a wajhaka yas'ad. Ya karimal walidaini, hauduka safil mubarrat, wirduna yawman nusyuri. Ya Nabi, salam alaika. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibi ya Rasulullah. Laqad dhaqat hilatuna ya Rasulullah. Adrikna ya Rasulullah. Adrikna ya Rasulullah. Salawatullah alaika. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami, wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wablighil arwah minna biliqa khairil anami, wablighil mukhtar anna min salatin wa salami. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, kami mencintaimu ya Rasulullah. Kumpulkan kami bersama Engkau ya Rasulullah. Kumpulkan kami nanti ya Allah ya Rasulullah bersama di surga Firdaus bersama ya Rasulullah alaihi wasallam bi barakati wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita angkat tangan. Dalam riwayat disebutkan siapa yang mengangkat tangan maka Allah malu untuk menolak permintaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa man ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana ya Allah fi ma atait wa qina ya Allah syarra ma qadait. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Barik lana fi auladina ya Allah, barik lana fi auladina ya Allah, barik lana fi auladina ya Allah, wahfadhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir. Yassir علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا توبة نصوحا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركاته. Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin.